Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di percobaan 3 praktikum kimia fisik tentang penentuan konsentrasi CMC surfaktan. Dengan saya sebagai asisten Nurhana Mardiah dan teman saya Sherlyn Medakrista. Oh iya, buat Mbak Sherlyn ini lagi nge-live, jadi buat pertemuan kali ini cuman aku aja ya yang asistenin. Nah, pada percobaan kali ini kita punya dasar penelitian. Yang pertama itu tentang penentuan CMC atau konsentrasi misal kritis, di mana penentuan CMC ini berhubungan dengan koefisiensi surfaktan dalam penggunaannya. Contohnya itu pada proses detergensi. Proses detergensi ini kalian kebayanginnya kayak ketika kalian nyuci baju, lagi bersihin muka itu termasuk proses detergensi, di mana proses yang melibatkan pembersihan kotoran dari suatu permukaan oleh surfaktan. Kemudian yang kedua itu adanya CMC akan menyebabkan perubahan mendadak pada sifat fisik larutan surfaktan seperti penurunan tegangan permukaan yang tidak terlalu tajam atau cenderung konstan dan naiknya turbiditas. Nah, gimana sih cara nentuin nilai CMC ini? Nilai CMC ini dapat ditentukan dari pengukuran turbiditas atau kekeruhan dan tegangan permukaan. Pada percobaan kali ini, kita memiliki tujuan yang pertama itu untuk mengukur nilai konsentrasi misal kritis CMC dari berbagai surfaktan. Kemudian untuk prinsip dan metode percobaannya itu kita menggunakan metode pipa kapiler untuk mengukur tegangan permukaan yang prinsipnya pada gaya atau energi tarik-menarik antar partikel pada cairan, dan metode turbidimetri untuk mengukur turbiditas atau kekeruhan yang prinsipnya itu ada pada penghamburan cahaya oleh molekul koloid. Nah, seperti yang tadi teman-teman udah lihat ya di video di file itu tentang koloid, tentang CMC dan sebagainya. Kita kilas balik aja sebentar ya tentang CMC biar lebih paham lagi. CMC ini tuh sebuah nilai yang menunjukkan batas konsentrasi krisis surfaktan dalam suatu larutan. Apabila nilai yang didapatkan itu di atas nilai CMC, maka surfaktan itu membentuk misal atau agregat. Kalau misalkan nilainya di bawah nilai CMC, misalnya itu belum terbentuk. Nah, sehingga surfaktan ini bisa bekerja dengan lebih baik di bawah nilai CMC. Karena surfaktan bisa menjadi perantara untuk mencampur dua buah larutan yang sulit bercampur. Penentuan CMC ini pada umumnya dengan mengukur tegangan muka antar muka dari larutan surfaktan sebagai fungsi dari konsentrasi, di mana makin tinggi konsentrasi surfaktan, maka tegangan mukanya makin rendah sampai mencapai suatu konsentrasi di mana tegangan antar mukanya jadi konstan. Batas awal konsentrasi mulai konstan inilah yang disebut CMC. Harga CMC dapat ditentukan dari sifat atau karakteristik surfaktan seperti surface tension atau tegangan permukaan, conductivity atau konduktivitas, dan solubilisasi atau kelarutan. Pada percobaan kali ini juga memiliki beberapa alat dan bahan yang bisa dipersiapkan, di mana yang pertama itu kita pakai turbidimeter untuk mengukur turbiditas, gelas ukur, pipet tetes, Erlenmeyer, pipa kapiler, pengaduk, alat pengukur tegangan permukaan, ya atau pipa kapiler, terus penggaris, termometer, dan corong. Kemudian bahan yang kita pakai itu SLS atau sodium lauryl sulfat pada berbagai konsentrasi, dan pelarut yang kita pakai itu Aquades. SLS ini merupakan bahan utama ya yang banyak banget ada di deterjen. Jadi misalkan nanti di percobaan offline, nanti teman-teman bakal disuruh buat bawa deterjen dari kosan masing-masing. Nanti kita ukur nilai CMC-nya berapa. Kalau offline ya, karena kita sekarang online, jadi kita hanya ngawang gimana sih percobaannya itu dilakukan. Nah, buat skema kerjanya itu yang pertama, tentu sebelum itu semua kita bikin dulu larutannya ya. Kita bikin larutannya SLS dicampur dengan Aquades pada berbagai variasi konsentrasi. Nah, selanjutnya itu kita mengukur tegangan permukaan. Pada pengukuran tegangan permukaan ini,
Yang pertama kita harus ukur itu tentu adalah suatu standarnya ya, suatu standarnya. Di mana standar ini kita tentukan dari pelarutnya. Misal di percobaan organik kalian pakai pelarut yang lain, pakai pelarut etanol ataupun metanol, berarti nanti standarnya pakai itu. Tapi karena sekarang kita pakainya Aquades, jadi uh, standar yang kita pakai Aquades. Nah, Aquades itu kita ukur dengan permukaannya, tapi sebelumnya kita ukur dulu temperaturnya, terus kemudian kita catat pH airnya pada pipa kapiler, kemudian baru kita hitung. Nah, pengukuran tekanan permukaan ini kita lakukan pada variasi konsentrasi yang lain ya. Sampai 0,25 gram per 100 mili. Dicatat tingginya, kemudian dihitung. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran turbiditas. Pada pengukuran turbiditas ini, simple sih sebenarnya, karena udah ada alat turbidimeternya, jadi kita tinggal nyalain alatnya, terus kemudian dimasukkan gelas yang ada surfaktannya itu dalam turbidimeter, kemudian diatur alatnya, dan selesai gitu loh. Nah, atur alatnya itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisinya itu harus filter gelap dan cermin terbuka. Terus kemudian skalanya juga diatur hingga larutan menjadi kering. Nanti ada kayak bulatan-bulatannya gitu. Baru dicatat skala yang didapat tuh berapa. Semuanya dilakukan sesuai dengan beberapa variasi konsentrasi. Nah, misal nih, kalian kan udah semuanya, kalian udah tentuin tuh, udah percobaan dan segala macem. Nah, ini kalian dapetin data pengamatannya. Ini slide ini bisa kalian SS ya, screenshot atau dicatat di buku. Ini datanya, yang pertama didapatkan data H kapilernya. Ada air sekian, ada surfaktan konsentrasi sekian, dan sebagainya. Kemudian cairan yang dalam gelas ukurnya juga sekian. Nah, juga ada delta H air atau delta H surfaktannya. Dan ini suhunya sekian. Dan ini gamma buat menentukan si MC-nya nanti. Nah, misalkan ya, nanti di perhitungan nilai si MC ini, nah, ini ada rumusnya kayak gini ya, buat ngitung gamma surfaktannya nanti. Nanti kalian tinggal otak-atik sendiri rumusnya. Ini misal taruh sini, ini misal taruh sini. Kan kalian udah pada pinter kalau soal kayak gitu. Jadi ditentuin surfaktannya berapa. Dan di sini ada H air. Ada H air atau surfaktannya. Jangan sampai keliru. Kita pakai di sini tuh H-nya itu delta H ya. Nah, delta H-nya gimana? Nanti cara ngitung delta H-nya ini H kapilernya dikurangi H dalam gelas ukurnya. Ya, nanti kalian tentuin dulu ininya, baru nanti lanjut ke perhitungan nilai CMC. Baru nanti lanjut ke sini. Oke. Terus buat turbiditasnya itu nanti ini udah ada nilainya karena pakai turbidimeter ya, jadi udah langsung keluar. Ya. Buat pembahasannya, kita langsung lanjut ke pembahasan. Nanti di pembahasan itu seperti itu ada intronya, ada judul percobaan, ada tujuan percobaan, ada prinsip sama metodenya. Terus kemudian buat subbab pertamanya itu ada perilaku surfaktan. Kalian jelasin apa itu SLS dan sifat-sifatnya. Terus setelah kalian tahu bahwa apa itu SLS, kalian kasih korelasi gitu loh. Kalau SLS itu merupakan surfaktan. Setelah itu kalian jelasin tuh surfaktan itu apa aja gugus-gugus yang ada di surfaktan. Nah, dari ada gugus-gugus itu, bagaimana perilaku gugus itu terhadap satu sama lain, kemudian
kalau misalkan ada di lingkungan berair tuh nanti surfaktannya kayak gimana. Terus juga jangan lupa kasih gambar struktur SLS dan struktur surfaktannya. Kasih citasi ya, jangan lupa. Karena kalau misalkan kalian bikin sendiri gambar itu, nggak usah kasih citasi nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ambil gambar itu dari jurnal, dari internet, itu tetap harus ada citasinya. Terus kemudian yang sebab kedua, itu tentang pengukuran tegangan permukaan. Dijelaskan tujuan pengukuran itu apa, terus prinsipnya itu apa gitu. Terus dijelasin juga awalnya tuh kita kan bikin larutan dulu ya. Itu bikin larutannya itu harus gimana, misal ketika kita melarutkan antara SLS sama aquadesnya itu harus diaduk secara pelan atau secara cepat gitu. Harus detail ya. Kemudian selanjutnya tuh diukur tegangan permukaannya, dijelasin lebih detail lagi. Kalau lagi ngukur tegangan permukaan tuh harus sampai batas-batas tertentu nggak sih? Misal apa sih kalau dulu tuh yang waktu KD itu ya kimia dasar ya ada minuskus dan sebagainya. Apakah harus terpaku pada itu? Gitu. Terus juga dikasih hasil percobaan dan grafiknya. Dijelasin grafik itu dan ditentuin nilai CMC-nya. Itu sesuai literatur apa enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kemudian pada pengukuran turbiditasnya juga dijelasin gimana tujuan pengukuran turbiditas sama prinsipnya. Terus karena tadi di awal tuh udah dijelasin tentang pembuatan larutan, jadi langsung ke turbiditas. Dijelasin detail bagaimana teknik pengukurannya, juga dikasih hasil percobaan dan grafiknya tentu saja. Dijelaskan grafik itu udah ditentuin nilai CMC-nya sesuai literatur atau tidak. Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa. Seharusnya nilai CMC dari hasil pengukuran tegangan permukaan sama pengukuran turbiditas itu sama. Karena kan masih satu ini ya, satu larutan ya. Istilahnya tuh apa ya? Satu variabel lah. Masih pakai SLS dan masih pakai Aquades. Jadi nanti nilainya harus sama, nilai CMC-nya. Nah, buat lampiran nih. Jadi kan udah ada tuh grafik hubungan konsentrasi sama tegangan permukaan. Terus juga ada grafik konsentrasi turbiditas. Tapi itu semua di pembahasan ya. Terus kemudian buat di lampiran runnya itu ada perhitungan tegangan permukaan larutan SLS. Rumusnya sekian. Ini rumus faktanya itu SLS-nya ya. Jadi langsung aja pakai ini. Nih, ini buat air, contoh yang air. Nah, misal gini nih. Ini lampiran salah satu praktikan ya di kelompok lain. Sebentar. Nah, misalkan begini nih, nanti di lampirannya itu kalian ini. Nah, ini buat cara perhitungannya begini. Ini yang dipakai tadi delta H-nya. Delta H-nya, delta H-nya. Nanti ini sebenarnya masih ada lagi 0,23, 0,24, tapi aku crop aja. Terus ini buat ini nilai CMC-nya. Setelah dapat nilai CMC-nya, barulah dibikin grafik. Dibikin grafik. Di sini bisa terlihat yang ini 0,2 gram per 100 mili, yang ini 0,21 ya. Ini salah ini, 0,21 gram per 100 mili. Terus kemudian 0,22 dan seterusnya. Nah, dari grafik ini kalian bisa tahu nilai CMC-nya berapa sih? Maksudnya tuh ini kan pasti semuanya apa ya? Ini semua termasuk dari gamma SLS. Tapi belum tentu ini tuh bisa dijadiin semuanya itu nilai CMC. Pasti ada salah satunya. Nah, itu bisa dari yang pertama itu kalian lihat mana sih yang paling tajam grafiknya. Paling banget kan ya. Ini diketahui kalau yang paling tajam itu yang ini ya, yang sini dari sini ke sini. Ini yang paling tajam.
Nah, grafik yang paling tajam ini bukan nilai CMC-nya, tapi menunjukkan selnya terbentuk di situ. Disitulah ada misel. Dan disinilah mulai misalnya stabil ya. Jadi fase pembentukan misal tuh dari pertama dia mencari kestabilan, kemudian terbentuklah misal itu stabil, kemudian uh, misal itu menjadi fase uh, stabil gitu. Tidak stabil, jadi misal, jadi stabil gitu. Di sini tuh kita bisa lihat, oh berarti di sini misalnya mulai ada, misalnya terbentuk gitu. Kira-kira mana sih atau kapan misal itu mulai terbentuk? Ya itulah nilai CMC-nya. Berarti yang kita lihat awal mulanya yaitu di sini. Nah, di sini. Disinilah nilai CMC-nya. Berarti untuk data ini nilai CMC-nya itu di 0,21 gram per sekali SLS di konsentrasi sekian. Oh iya, nanti di sini kalian nggak harus kayak gini ya, soalnya setiap kelompok itu beda-beda datanya. Jadi ini kelompok berapa ya? Lupa. Ya, kelompok itu tuh datanya kayak gini, berarti nanti kelompok kalian datanya beda lagi. Dan kemungkinan nilai CMC-nya juga mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini. Nanti lihat aja grafiknya kayak gimana. Oke. Okay? Nah, terima kasih. Ada yang mau ditanyain? Untuk pengumpulannya kapan, Mbak? Buat pengumpulannya minggu kali ya. Minggu jam biasa minggu malam. Habis ini kalian ada UTS nggak? Hari ini udah UTS tadi pagi, Mbak. Nggak ada ya. Karena ada yang mau ditanyain lagi. Oh, Mbak mau tanya, tadi kan ada grafik sama perhitungan. Berarti untuk lampiran yang paling bawah itu perhitungan semua saja ya, Mbak? Untuk grafiknya langsung di pembahasan penjelasan grafiknya. Di bawah tuh nggak perlu ada grafik. Oke, baik, Mbak. Cuman perhitungan. Gimana, Mbak? Nggak ada suaranya di saya. Oh iya. Iya ya, nanti di lampiran cuma perhitungan tegangan permukaan aja ya. Oke, Mbak. Insya Allah udah paham kan nih yang soal CMC-nya? Insya Allah sih, Mbak. Kalau Kenapa tuh? ini, Mbak, misalnya kan grafiknya dan tajamnya di bawah. Berarti yang diambil untuk nilai CMC itu sebelum dia jatuh ke tajam itu kan, Mbak? Kalau misalkan nanti kalian jadi anaknya Bu Dwi ya,
jadi bimbingannya berdua nanti ada komputasinya juga, jadi ada wet lab, ada dry labnya. Nanti yang wet lab ngomongin bimbingan, kalau yang dry lab atau komputasi nanti kalian bisa tahu tuh yang kayak gimana ketika dia di sini, bentuknya di sini tuh gimana, bentuknya di sini tuh gimana. Cuman karena itu jatuhnya ke penelitian sensitif, jadi aku belum kasih tahu sih. Mungkin kalau kalian kepo ya bisa bisa join ya. Kalau misalkan udah nggak ada yang ditanyain, eh, kita cukupkan aja kali ya, kalian biar belajar juga buat UTS